Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy rim inside which flowed be of sin the double cure. Cleanse me from its guilt and power, not the labors of my hands can fulfill thy law's demands. Could my zeal no respite know? Could my tears forever flow? All for sin could not atone. Thou must save, and thou alone. Nothing in my hand I bring, simply to the cross I cling. Naked come to thee for dress, helpless look to thee for grace. Foul I to the fountain fly, wash me, Savior, or I die. While I draw this fleeting breath, when my eyes shall close in death, when I soar to worlds unknown, see thee on thy judgment throne, Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru.
serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat iman, kekuatan dan penghiburan diberikannya padaku. Kekuatan dan penghiburan diberikannya padaku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Kekuatan dan penghiburan, Kau kekuatanku, Kau kekuatan dan Kau penghibur, dan Kau penghiburku selamanya, selamanya. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat iman, kekuatan dan penghiburan diberikannya padaku. Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya.
Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menyambut dengan penuh sukacita Bapak Ibu Saudara sekalian mengikuti ibadah Gereja Kristen Jakarta pada hari ini. Bersyukur situasi pandemi telah membaik. Oleh sebab itu saya menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara boleh kembali untuk beribadah di rumah ibadah kita secara onsite sesuai dengan kondisi kesehatan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Terkadang kita merasa takut bila melihat situasi di sekitar kita. Tapi kita patut bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah terlelap. Dia senantiasa menjaga dan melindungi kita. Oleh sebab itu, serahkan hidup kita senantiasa kepada Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Mari kita awali ibadah pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita sambut ibadah kita dengan panggilan ibadah dari Mazmur 96 ayat 1-3. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkan keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakan kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang beribadah pada hari ini bersama-sama melalui YouTube? Tidak sangka kita mencapai pertengahan tahun 2022 ini. Apa pengalaman-pengalaman baru yang Anda alami? Semoga pengalaman-pengalaman itu mengajarkan kita akan pengenalan yang baru akan Tuhan. Suatu relasi yang segar dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari, kita mau saksikan hal tersebut dengan menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Dengan hati yang baru karena kita mengenal Allah kita. Kita menceritakan akan sukacita kita mengenal Allah yang melindungi kita. Allah yang penghibur, Allah yang ajaib, yang menyatakan perbuatannya di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Mari jemaat, bersama-sama kita puji dan sembah Dia dengan nyanyian baru, dengan hati yang baru. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu.
puji seperti yang ada padamu. Mari sama-sama nyatakan dalam hatimu, Tuhan, Engkaulah Yesusku, Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku mau memuji keajaiban kasih-Mu, Tuhan. Keajaiban kasih-Mu, Kau menghiburku, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat hanya bagi Sang Raja, hanya bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau, Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku mau bersuka, ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau, Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. To God be the glory, to God be the glory, to God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me, with His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Mari bersama-sama katakan, to God be the glory. Oh, be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. Bukankah Dia yang mencurahkan darahnya bagimu sehingga engkau selamat? Dia mengampuni dosa-dosamu. Bukankah kuasanya yang membangkitkan kita di tengah-tengah keburukan kita? Terpujilah Allah, mulialah namanya. Semua perbuatan dan karyanya dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama sekali lagi, puji Dia. To God be the glory. To God
saved me with His power. He has raised me. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory for the things He has done. Betapa mulianya nama-Mu Tuhan. Betapa ajaibnya karya-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Keselamatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Pertolongan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa mencapai pertengahan tahun 2022 ini Tuhan. Kami yang masih bisa menghela dan menghembuskan nafas ini Tuhan. Kami yang bisa bersama-sama berkumpul dan beribadah Tuhan. Kami yang bersama-sama bisa melihat keluarga kami, suami, istri, teman-teman, anak-anak yang kami kasihi. Kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita hening sejenak dan mengucap syukur kepada Tuhan apa yang ingin Kau katakan kepada Tuhan pada minggu ini, pertengahan tahun ini. Mari kita mulai dengan mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi. Apa yang sudah Tuhan perbuat itu menjadi kekuatan dan jangkar kita untuk melangkah di tahun ini, di pertengahan tahun yang berikutnya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kami juga bersama-sama kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan rendah hati. Karena Tuhan adalah Maha Kudus, maka kita tidak bisa menyembah Dia dengan kekotoran kita. Marilah kita mengakui akan kesalahan dan dosa-dosa kita yang kita lakukan. Kita bawa kelemahan kita dan dosa kita di hadapan Tuhan. Akui dan minta pertolongannya. Sekali lagi memurnikan kita. Katakan dengan sungguh-sungguh dari hatimu. Katakan dengan penyesalan yang benar-benar engkau yakini untuk bertobat di hadapan Tuhan. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan. Kami bersyukur Tuhan karena pengampunan-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena kasih kemurahan-Mu yang begitu besar, yang luar biasa, yang tidak terbayangkan ya Tuhan. Begitu tinggi dan dalam Tuhan. Dan kami Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami minta kepadamu kekuatan untuk kami bisa menjalani hidup ini. Dan jemaat Tuhan, inilah ayat penuntun untuk menuntun kita menjalani hidup yang baru bersama Tuhan. Dari Roma 8. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena di ibadah ini Tuhan kami tahu bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami merasakan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami secara pribadi Tuhan. Dan kami saat ini percaya ya Bapa di surga, bahwa Engkau juga menuntun kami Tuhan dalam pergumulan kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, apapun yang kami alami, kami mau datang dan berserah kepadamu ya Tuhan. Engkau telah menang atas maut, Engkau telah menang atas kuasa iblis. Dan dengan kekuatan yang sama Tuhan, Engkau akan membuat kami lebih dari pemenang. Oleh karena itu Tuhan, kami mau datang setiap jemaat yang hadir bersama-sama kami secara online ya Tuhan. Kami mau percaya dan beriman bahwa kami akan juga menjadi pemenang-pemenang
di tengah-tengah kehidupan ini ya Bapa. Tuhan, kami serahkan ibadah ini Tuhan, kami serahkan pujian penyembahan kami kepadamu. Kami juga serahkan hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Bekerjalah seluas-luasnya Tuhan untuk membangun kami. Biarlah firman-Mu bertumbuh dalam hati kami, berakar dengan kuat Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, yang memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mau mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya mengundang jemaat di rumah untuk tetap bangkit berdiri. Kita akan terus memuji dan menyembah Tuhan kita. Mari dengan hati yang bersyukur, kita mau angkat suara kita dengan sepenuh hati, memuji dan memuliakan Tuhan. Bagi jemaat yang mungkin sedang letih lesu dan berbeban berat, mari datang, bawa bebanmu kepada Tuhan. Bawa bebanmu kepada Tuhan dan serahkan kepadanya, karena Ia sanggup menolongmu. Percayalah, puji Dia dengan hati yang penuh sukacita, dengan imanmu yang berserah kepada Tuhan. Suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kita sorakan haleluya dari dalam hati kita. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Ada sukacita jemaat sekalian? Mari kita bersama-sama mau nyanyikan kebesaran-Nya. Kita mau angkat suara kita, angkat tangan kita, memuji dan memuliakan Dia. Tanganku
angkat padamu, mensyukuri rahmat. Siap melompat, kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Sekali lagi, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat. Lompat yang tinggi bagi Tuhan, kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Katakan sekali lagi, bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita yang baik. Saya persilakan duduk untuk jemaat kasih Tuhan. Saudara, mungkin saat ini kita bisa bernyanyi dengan sukacita, dengan gerakan yang sangat lincah. Tapi Allah melihat kedalaman hati kita. Ia tahu apa yang sedang saudara dan saya alami. Dan firman Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Mari saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman-Nya, saya mau ajak kita tenang di hadapan Tuhan. Karena Allah ingin melawat setiap kita melalui firman Tuhan yang penuh kuasa. Dalam Mazmur 62 dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, Ialah Allah. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
tahu seruan hatimu, saudara. seruan hatiku, Dan dia berjanji tak pernah akan melepaskanmu dari tangannya. tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. walaupun lewati lembah kekelaman sekalipun. Lewat lembah kelam, Dia akan menemanimu, saudara. Kau temani aku. Rasakan roh Tuhan bekerja dalam kehidupan Roh-Mu untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup. Untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kau Bapa yang mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kau bersamaku, Tuhan, Kau menemaniku. Ku takkan gentar, ku takkan takut, sebab Kau bersamaku selamanya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kau Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu di minggu hari ini. Dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menyapa hati kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di minggu pagi hari ini. Kami akan kembali merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami sungguh sadar betapa kami butuh firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Maka sinarilah hati kami Tuhan. Berilah kami kekuatan sehingga kami bisa mampu menghadapi segala tantangan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah pelindung kami yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dalam Mazmur 5 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Mari kita buka bersama-sama Mazmur 5 ayat 12 sampai 13 dan kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya.
karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Ayat 13, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di awal-awal masa pandemi COVID-19 merajalela di Indonesia sekitar tahun 2020 sampai tahun 2022, saudara, waktu itu saya merekam dan masih ingat dengan jelas betapa banyak orang ketakutan, gelisah, saudara. Semua orang yang mengandalkan harta, kekayaan, kemudahan mereka ternyata tidak kebal terhadap virus corona. Akhirnya banyak orang mengurung diri di rumah sakit semua juga penuh, dokter-dokter juga kelabakan. Wah, semua orang ketakutan, saudara. Semua orang kebingungan, semua orang gelisah. Namun saudara, saya ingat sekali di tengah-tengah pandemi COVID itu ada satu lagu yang sangat bagus sekali, saudara, yang relate dengan masa itu dan memberikan banyak kekuatan bagi orang percaya. Saudara, lagu itu judulnya Waymaker. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga ada yang suka dengar lagu itu dan mungkin sudah sangat hafal lagu itu, saudara. Ini lagu yang sangat bagus. Lagu Waymaker, saudara, diciptakan oleh seorang penyanyi rohani asal Nigeria yang kerap disapa Sinah namanya, saudara. Nah, lagu ini sangat bagus, saudara, dan diciptakan Sinah pada tahun 2015. Pada waktu itu, saudara, lagu ini sangat terkenal di Nigeria. Karena di saat yang bersamaan lagu ini ada, waktu itu di Nigeria sedang terjadi penyerangan terhadap orang-orang percaya dari kelompok ekstremis yang menewaskan banyak orang Kristen. Lagu ini seolah-olah menjadi lagu pengharapan, satu lagu teriakan mereka bahwa Tuhan akan melindungi mereka, saudara. Dan di waktu yang sama di Amerika, saudara, lagu ini menjadi berkat juga ketika ada isu rasis yang terjadi di sana terhadap orang-orang kulit hitam. Mereka merasa dianiaya, hidup mereka, saudara, tidak adil, saudara ya. Dan lagu ini seolah-olah relate dengan mereka bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan ada bersama-sama mereka. Dan ternyata, saudara, lagu ini tidak hanya menjadi berkat di Amerika, di Nigeria, tapi juga ternyata menjadi berkat hampir di seluruh dunia, saudara, ketika pandemi COVID-19. Bahkan lagu ini ada orang yang mengatakan bahwa ini adalah quarantine anthem, saudara. Satu lagu yang memberikan kekuatan di tengah karantina pandemi COVID-19 pada waktu itu. Penggalan lagu yang terkenal ini, saudara, Waymaker ini, kira-kira bunyinya seperti ini, saudara. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. Engkau di sini, Tuhan, memulihkan setiap hati. Dan ku menyembahmu, ku menyembahmu. 'Cause you are Waymaker. Karena Engkaulah penolong. You are miracle worker. Engkau pembuat mujizat. You are promise keeper. Engkau yang menepati janjimu, Tuhan. Engkaulah light in the darkness. Terang di tengah kegelapan, and that is who you are. Itu penggalan kalimat lagu Waymaker, saudara. Sepenggal lirik yang manis tapi memiliki pesan yang sangat kuat untuk menunjukkan, untuk memberikan pesan pada orang percaya bahwa Tuhan itu penjaga dan pelindung kita, penolong kita yang sejati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur 5 ayat 12 sampai 13 juga mengingatkan hal yang sama seperti lagu Waymaker tadi. Apa yang disampaikan oleh Daud sebagai pemazmur 5 ini, saudara, juga memiliki kesamaan makna untuk mengatakan bahwa Allah adalah pelindung yang sejati, Allah adalah tempat teraman, dan Allah adalah penjaga Israel, saudara. Ayat 12, saudara, Daud mengatakan bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan tempat naungan orang percaya. Katanya begini, saudara, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Saudara, orang yang berlindung pada Allah akan bersorak-sorai kegirangan.
Alasannya apa, saudara? Alasannya cuma satu. Karena Allah memang tempat perlindungan yang sejati. Tidak ada tempat yang paling aman selain Allah. Allah pengharapan yang sejati, saudara. Nah, ketika Daud mengatakan bahwa Allah adalah tempat perlindungan yang sejati, ini bukan sekedar lip service, Bapak Ibu. Ini bukan sekedar sebuah karangan supaya Mazmur Daud ini terlihat puitis, keren, menyentuh. Bukan, Bapak Ibu. Tapi ini kalimat yang muncul dari satu keyakinan dan satu pengalaman yang nyata yang dialami oleh Daud di dalam perjalanan imannya bersama dengan Allah. Setidaknya saudara, saya mencatat ada 3 pengalaman besar yang Daud miliki, yang Daud alami, sehingga itu membuat dia yakin dengan teguh, yakin dengan benar bahwa Allah itu sungguh-sungguh adalah pelindung yang sejati. Pengalaman yang pertama, saudara, adalah pengalaman ketika Daud mengalahkan Goliat. Nah, ini cerita terkenal, Bapak Ibu ya. Kita semua tahu itu. Ini cerita yang menarik, saudara. Bagaimana mungkin Daud yang waktu itu bukan seorang prajurit, hanya gembala domba, dombanya juga tidak banyak. Orang yang tidak terlatih perang, bahkan ketika dipakaikan pakaian perang, dia merasa sulit bergerak dan tidak nyaman, saudara. Orang kecil dan tidak diperhitungkan. Tapi bagaimana mungkin orang yang seperti itu bisa mengalahkan jago perang bernama Goliat, yang tubuh raksasa, kekar, kuat, terlatih perang, tingginya saudara 3,2 meter katanya. Wah, terlatih perang dan seorang yang sangat diandalkan dalam peperangan. Tapi Daud bisa mengalahkannya. Saudara, apakah karena Daud beruntung pada waktu itu? Bukan. Apakah karena Daud hebat pada waktu itu? Tentu saja tidak. Daud bisa mengalahkan Goliat karena Tuhanlah pelindungnya. Tuhanlah penjaga Israel. Dan kisah itu luar biasa untuk menunjukkan kepada Israel bahwa Allah lah penjaga mereka. Ini pengalaman pertama yang membuat Daud melihat bahwa betapa Allah adalah pelindung yang sejati. Yang kedua, saudara, pengalaman ketika Daud dilindungi oleh Allah dari kejaran Raja Saul. Saudara, pada waktu itu raja pertama Israel, Saul, tidak suka dengan keberadaan Daud. Karena keberadaan Daud mengancam posisinya. Dia iri hati karena Daud dieluk-elukan setelah berhasil mengalahkan Goliat. Saudara, dia tidak suka, muncul kebencian dalam hatinya untuk melenyapkan keberadaan Daud. Sehingga berkali-kali dia mencoba untuk membunuh Daud. Berbagai macam cara dia mencoba untuk mengejar Daud, untuk membunuh Daud, saudara. Tapi karena Daud telah dipilih oleh Allah, Daud telah diurapi oleh Allah menjadi raja kedua Israel, maka Allah melindungi setiap perjalanan Daud. Allah melindungi gerak-gerik Daud. Kemanapun dia lari, dimanapun dia bersembunyi, Tuhan selalu menolong Daud. Bapak Ibu saudara, pengalaman itu mengajarkan Daud bahwa Allah sungguh-sungguh pelindung yang sejati. Dan pengalaman yang ketiga, Bapak Ibu saudara, yang membuat Daud benar-benar yakin bahwa Allah pelindung yang sejati adalah pengalaman ketika Daud menjadi raja Israel. Dan dia harus berperang dengan berbagai kerajaan pada waktu itu. Saudara, Daud adalah raja yang terkenal sukses. Kerajaannya masyhur, saudara, pada waktu itu. Dia punya pengalaman yang sangat banyak melawan berbagai bangsa, berbagai kerajaan. Dan seringkali Allah memberikan kemenangan ketika Daud harus turun berperang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengalaman-pengalaman itu sudah pasti memberikan Daud pengalaman yang nyata melihat Allah pelindung yang sejati. Pengalaman-pengalaman kemenangan-kemenangan itu, saudara, membuktikan bahwa Allah pelindung Israel. Bukan karena mereka jago perang, saudara. Bukan karena Daud ahli dalam taktik berperang. Bukan, saudara. Tapi mereka bisa menang karena Allah yang berperang bagi mereka. Allah pelindung mereka. Allah penjaga Israel. Bapak Ibu saudara, ketiga pengalaman inilah yang membentuk satu keyakinan, membentuk iman di dalam diri Daud untuk melihat bahwa benar Allah itu adalah kota benteng yang teguh, perlindungan yang sejati, saudara. Sehingga ketika orang percaya berlindung kepada Allah, mengandalkan Allah,
bersandar kepada Allah di dalam segala tantangan hidup ini, dia akan mengalami sorak-sorai dan sukacita. Sehebat itulah perlindungan daripada Allah terhadap orang percaya. Saudara, yang menariknya, kemudian di ayat 13, Daud mengatakan begini, saudara. Daud memberikan alasan mengapa orang yang berlindung pada Allah itu mengalami sukacita. Karena saudara, di sana dikatakan sebab engkaulah, Tuhanlah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Nah saudara, ada yang menarik dengan kata perisai ini, saudara. Menariknya, Daud menggunakan atau menggambarkan perlindungan Allah itu seperti perisai, dengan gambaran perisai. Nah saudara, perisai ini adalah barang yang sangat penting untuk dimiliki seorang prajurit di zaman dahulu. Saudara, setiap prajurit yang hendak berperang harus dibekali dengan senjata, baju zirah, tapi belum lengkap kalau tidak punya perisai. Wah, perisai sangat penting, saudara. Sebab perisai ini, saudara, amat berguna untuk melindungi orang tersebut dari berbagai hal ketika berperang. Misalnya, saudara, perisai ini berguna untuk melindungi prajurit dari terik matahari, melindungi prajurit dari debu di medan perang, melindungi prajurit dari hantaman panah yang terbang dari berbagai arah, saudara, yang tidak diketahui. Perisai itu melindungi mereka, saudara. Melindungi dari hantaman pedang, melindungi dari hantaman tombak, atau benturan-benturan lainnya yang bisa langsung mengenai tubuh fisik. Perisai itu melindungi mereka, saudara. Nah, sebetapa pentingnya perisai itu, bahkan dalam strategi-strategi perang di zaman dulu, saudara, ada taktik di mana para prajurit membentuk barisan perisai. Itu barisan yang sangat kuat, saudara, pertahanan yang sangat kuat, di mana senjata musuh tidak dapat melukai mereka. Bahkan musuh tidak mampu melewati barisan perisai itu, saudara. Sehebat itulah perisai. Nah, gambaran perisai yang begitu luar biasa dipakai Daud untuk menggambarkan betapa hebatnya perlindungan Allah itu, saudara. Nah, kekuatan perisai ini, saudara, menggambarkan betapa perlindungan Allah itu amat kita butuhkan. Di dalam dunia yang penuh dengan tantangan, dengan bahaya, saudara, kita butuh perisai daripada Tuhan. Dan perisai itu, saudara, hanya kita temukan di dalam perlindungan Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yakin ya Bapak Ibu Saudara ya, bahwa Allah adalah perlindungan yang sejati. Dia perisai bagi kehidupan kita yang penuh dengan tantangan dan bahaya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau mendengar tentang Allah adalah perlindungan yang sejati, mungkin di dalam hatimu mulai berpikir, dalam hatimu mulai meragukan atau bertanya-tanya pertanyaan seperti ini, saudara. Kalau Allah itu perlindungan yang sejati, mengapa Dia biarkan aku kesulitan dalam hidup ini? Kalau Allah itu pelindung yang sejati, mengapa Dia mengizinkan aku mengalami bisnis yang mengalami kebangkrutan? Kalau Dia pelindung yang sejati, mengapa Dia ambil orang terdekat saya karena COVID-19? Kalau Dia pelindung, mengapa Dia tidak menahan laju pesawat yang akan crash pada waktu itu? Kalau Dia pelindung yang sejati, mengapa Dia membiarkan aku gagal dalam ujian tes PNS? Kalau Dia pelindung yang sejati, mengapa bisnisku bangkrut? Dan teriakan-teriakan lainnya yang mungkin, saudara, terkubur di dalam hati kita yang paling dalam. Saudara, kalau Anda bertanya kepada saya, alasan-alasan di balik penderitaan Anda, mengapa Allah membiarkan penderitaan terjadi dalam kehidupan saya? Sejujurnya, saya akan mengatakan saya tidak tahu. Saya tidak mau menjadi orang yang sok tahu dengan kehidupan dan penderitaan yang Anda alami. Saya tidak akan memberikan segudang pemahaman doktrin tentang penderitaan dan kedaulatan Allah, saudara. Saya akan menjawab saya tidak tahu, saudara. Namun, jikalau boleh izinkan saya untuk menceritakan kisah perlindungan Allah di dalam kehidupan saya. Izinkan saya untuk membagikan kisah
perlindungan Allah apa yang saya alami dalam hidup saya, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejak kecil saya terlahir sebagai anak yang sakit-sakitan. Tubuh saya sangat lemah, saudara. Saking lemahnya, saudara, kalau saya mandi malam sekali saja, pasti waktu itu juga sakit. Kalau saya mandi hujan, kena hujan, tidak sengaja, saudara, pasti malam itu saya demam. Dan demamnya, saudara, bukan demam biasa. Demam yang sampai istilahnya mengalami step, saudara. Demam yang sangat tinggi, saudara. Dan saya pikir, mama saya berpikir waktu itu, demam ini tidak akan berlangsung lama. Ini hanya penyakit anak-anak kecil biasanya. Tapi ternyata, saudara, sampai usia 10 tahun, saya masih mengalami demam tinggi yang seperti itu, saudara. Mengalami step. 10 tahun, saudara. Sampai demam terakhir saya di usia 10 tahun itu, dibawa ke rumah sakit. Dan dokter mengatakan kepada mama saya, "Ibu, anak ibu harus tidak boleh lagi demam. Ini harus menjadi demam yang terakhir. Ini harus menjadi step yang terakhir. Kalau masih demam lagi, maka hanya ada 2 kemungkinan, Bu. Kalau bukan anak ini cacat, yang kedua, anak ini pasti mati." Cuman itu yang akan terjadi, kata dokter kepada mama saya. Lalu apakah saya berhenti demam? Apakah saya tidak lagi mengalami yang namanya step? Ternyata masih mengalami, saudara. Saya kembali mengalami yang namanya step ketika waktu itu harus dirawat di rumah sakit karena demam berdarah, DBD, saudara. Di saat itu karena DBD, demam saya sangat tinggi sampai membuat saya tidak sadarkan diri, saudara. Tapi mama saya, orang-orang yang waktu itu ada cerita betapa mengerikannya suasana waktu itu. Tubuh saya berguncang-guncang, gemetaran di ranjang rumah sakit, saudara. Dan saya mulai berhalusinasi yang aneh-aneh. Saya melihat peti mati mendatangi saya dan saya berteriak, "Mama, mama, peti itu datang, mama, mama, peti mati datang, mama." Wah, suasana amat mengerikan pada waktu itu. Di waktu yang sangat mengerikan itu, Bapak Ibu, mama saya berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, memohon perlindungan Tuhan. Dan setelah mama saya berdoa, saudara, tubuh saya yang kejang-kejang tidak karuan itu, halusinasi yang mengerikan itu, tiba-tiba mulai mereda perlahan dan membaik. Sejak hari itu, saudara, sampai hari ini, saya tidak pernah lagi mengalami demam tinggi seperti itu. Bapak Ibu saudara, apakah karena saya beruntung? Tidak. Apakah karena obat-obatan di rumah sakit waktu itu canggih, hebat, mujarab? Tidak, saudara. Saya percaya dan yakin itu karena Tuhan menolong dan melindungi saya. Bapak Ibu saudara, yang hebat bukan cerita tentang saya sembuhnya, bukan. Tapi yang hebat adalah dampak dari kejadian itu. Dampak terhadap saya dan mama saya, Bapak Ibu. Kejadian itu ternyata mengajarkan sesuatu kepada saya. Dulu waktu masih kecil, mungkin saya sering bertanya mengapa tubuh saya selemah ini. Mungkin juga mama saya sangat bergumul sekali dengan keadaan anaknya yang sakit-sakitan tidak berhenti. Dan bertanya dalam hatinya, mengapa Tuhan biarkan ini terus berlanjut 10 tahun. Mungkin dalam doanya tidak berhenti-hentinya dia mengucapkan, "Tuhan sembuhkan anakku, Tuhan sembuhkan anakku." Tapi kenapa Tuhan biarkan 10 tahun saya harus mengalami sakit yang seperti itu? Mengapa 10 tahun Tuhan biarkan mama saya harus bergumul dengan keadaan anaknya? Saudara, 10 tahun itu untuk menyatakan siapa Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami. 10 tahun itu untuk menunjukkan kepada saya, mama, papa saya, dan saudara-saudara saya tentang siapa Tuhan yang sebenarnya. Bahwa dia bukan hanya Tuhan yang kita sering dengar di khotbah-khotbah, tapi dia sungguh hadir dalam ketakutan kita yang paling dalam. Dia sungguh hadir dalam pergumulan-pergumulan paling menakutkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Maka kalau Tuhan hari ini
mengizinkan sesuatu terjadi pada hidup kita, mengizinkan kita bertahun-tahun mendoakan hal yang sama, pergumulan yang sama, saudara. Itu bukan karena dia jahat, saudara. Tapi satu waktu kelak dia akan menunjukkan siapa dirinya sesungguhnya. Tuhan akan menunjukkan bahwa dia adalah pelindung yang sejati pada hidup orang percaya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ini harus menjadi keyakinan kita. Kalau saudara sulit untuk percaya Allah di tengah situasi yang tidak baik saat ini, setidaknya percayalah hatinya Tuhan itu baik. Bahwa dia Bapa yang baik. Dan dia tidak merancangkan hal yang buruk terhadap anak-anaknya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ini menjadi keyakinan kita. Saudara, yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada kita. Di dalam Alkitab, saudara, Daud sering menggambarkan Allah sebagai penjaga dan pelindung dengan gambaran gembala domba. Oh, ini satu penggambaran yang sangat menarik. Ini satu penggambaran yang sangat tepat, saudara, untuk menggambarkan Allah sebagai pelindung, gembala domba. Saudara, tahukah kita bahwa domba adalah hewan yang lemah? Wah, sangat lemah, saudara. Domba itu sangat butuh rumput dan minuman. Karena tubuhnya sangat butuh air, saudara. Namun, ketika musim kering sudah datang, saudara, domba itu akan sulit mencari rumput dan air segar. Maka satu-satunya cara adalah domba harus naik ke bukit atau ke dataran tinggi untuk menemukan rumput hijau dan air yang segar. Tapi perjalanan ke bukit atau ke dataran tinggi itu, saudara, harus melewati jalanan yang terjal, batu-batu yang licin. Sehingga seringkali ketika domba-domba itu naik ke bukit atau dataran tinggi, mereka bisa saja jatuh dan terperosok ke jurang dan mati. Maka itu, saudara, domba amat butuh gembala untuk bisa menuntun domba-domba itu supaya tidak tergelincir dan tidak jatuh. Dia butuh gembala menuntun. Saudara, domba juga akan sangat sulit ketika musim panas itu mulai datang. Ada banyak serangga yang hinggap di area sekitar mata, hidung domba, dan bertelur di sana dan kemudian menghasilkan ulat-ulat kecil, saudara. Dan itu sangat mengganggu buat si domba ini, saudara. Ketika domba merasa terganggu, maka dia akan membenturkan kepalanya ke tempat yang keras berulang-ulang kali. Hingga kepalanya terluka, saudara. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, maka domba itu bisa mati. Maka disinilah peran gembala itu sangat dibutuhkan. Untuk meminyaki, mengobati, membersihkan domba itu, saudara. Sehingga dia bisa kembali aman dan nyaman, saudara. Domba juga binatang yang sangat lemah, saudara. Apalagi terhadap binatang-binatang buas yang bisa menyergap dan memangsa domba. Domba tidak mampu melawan. Maka itu domba sangat butuh gembala. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, domba dalam Alkitab adalah gambaran kita. Kita lemah, kita terbatas seperti domba. Selemah itulah kita, saudara, dalam dunia ini, sehingga kita seringkali membutuhkan gembala agung untuk menolong kita. Gembala agung untuk melindungi kita. Tanpa perlindungan Tuhan, tanpa perlindungan Sang Gembala, kita hanya akan binasa, hanya akan jatuh kepada jurang yang akan memakan kita, saudara. Tanpa perlindungan daripada gembala, tuntunan daripada gembala agung itu, kita tidak akan mampu berjalan dalam dunia ini. Maka itu, saudara, Yesus turun ke dalam dunia. Dia adalah gembala agung yang sejati. Dia turun ke dalam dunia untuk melindungi orang percaya. Dia turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Supaya bukan kita yang menanggung murka Allah, tapi murka Allah ditimpakan kepada dirinya agar kita selamat. Yesus datang ke dalam dunia untuk melindungi kita,
menolong kita untuk menyatakan bahwa Dialah tempat perlindungan yang sejati untuk engkau dan saya. Saudara, firman Tuhan hari ini telah diberitakan kepadamu bahwa Allah adalah perlindungan yang sejati. Mungkin saat-saat ini, saudara, engkau sedang berjerih lelah, bergumul dengan hal-hal yang sangat menyesakan. Namun berlindunglah kepada Tuhan sebagai sumber perlindungan yang sejati. Maka engkau akan mampu melewati setiap tantangan yang terjadi dalam hidupmu. Percayalah dan yakinlah bahwa Tuhan tempat perlindungan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami lemah. Kami terbatas. Meskipun kami punya usia yang muda, kesehatan yang baik, meskipun dunia berjalan dengan baik, bumi masih berputar pada porosnya, namun sesungguhnya kami butuh pertolongan dan perlindungan sejati daripadamu. Bahwa semua kemudahan, kesehatan, kekayaan, harta benda tidak dapat memberikan perlindungan yang sejati kepada kami. Semuanya sifatnya terbatas, semua sifatnya fana. Maka itu Tuhan, kami butuh perlindungan yang sejati. Dan perlindungan yang sejati hanya datang daripada Engkau. Ya Gembala Agung, pimpinlah kami, domba-domba-Mu ini Tuhan, yang syarat akan dosa, lemah dan terbatas. Biar kiranya dengan tuntunan-Mu kami boleh menyongsong hari-hari penuh kemenangan. Karena kami berjalan bukan dengan kekuatan kami, tapi karena perlindungan daripada Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, yang hari ini boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya mereka kuat, mereka diberikan kekuatan dan perlindungan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada hambanya, Guru Injil Jevin Senge yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya setiap kita mendapatkan rema dari Tuhan dan membawa kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup ini. Mari saudara-saudara, saat ini kita mau mengucapkan terima kasih dan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan kita. Cuma Tuhan bisa memberikan dengan transfer di nomor rekening atau scan QRIS yang ada di layar Anda masing-masing. Dan saat ini kita mau juga memuji Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa kita mempunyai gunung batu yang teguh, tempat kita bersandar, lengan yang kekal, sehingga kita akan tidak pernah takut apapun topan yang datang kepada kita, karena Tuhanlah perlindungan kita. Mari saudara-saudara, kita berikan rasa syukur kita dan sukacita kita kepada Tuhan dengan nyanyian pujian ini dengan sepenuh hati. Topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Tuhanlah perlindungan kita. Kita bersandar pada lengan yang kekal. Mari saudara-saudara, biarpun badai menyerang,
tetap yakin Tuhan berserta. Biar badai topan menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Sandar, 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 ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ku bersandar tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Mari kita serahkan persembahan kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Apa yang kami boleh pekerjakan, apa yang boleh kami buat, Tuhan yang sudah memberkatinya. Kalau kami sampai hari ini masih ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan kami yang kecil ini jikalau dibandingkan dengan apa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Tapi biarlah Tuhan persembahan ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah memberi, berkati dalam usaha pekerjaan, di dalam studi mereka, dalam masa depan mereka, dalam keluarga dan juga dalam kesehatan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Inilah persembahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama pada saat ini mau berdoa syafaat untuk dua hal. Yang kita sama-sama mau berdoa yaitu mari kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Tuhan. Agar Tuhan yang mencari yang hilang itu mengutus anak-anaknya untuk boleh menjadi pembawa kabar baik bagi mereka. Ya, kita doakan untuk jiwa-jiwa yang terhilang ini supaya boleh mereka menemukan kasih Tuhan. Yang kedua, kita berdoa untuk pemerintah kita agar Tuhan berikan hikmat, bijaksana, dan juga hati yang takut akan Tuhan. Mulai dari tingkat pusat sampai daerah, supaya mereka boleh bekerja dan memimpin bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Mari sama-sama kita sehati berdoa untuk kedua hal ini. Tuhan, saat ini kami menyerahkan untuk setiap jiwa-jiwa yang terhilang di sekitar kami, Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, Tuhan. Engkaulah yang telah mencari kami, Engkau juga yang akan menolong kami untuk kami boleh bertemu dengan jiwa-jiwa yang terhilang itu. Mereka yang membutuhkan kasih Tuhan, mereka yang saat ini terpuruk oleh kondisi pandemi. Tuhan, biarlah melalui kesempatan dimanapun kami boleh bertemu dengan mereka, kami boleh menyampaikan kabar baik itu kepada mereka, sehingga mereka boleh menemukan kasih Tuhan, dan mereka hidupnya boleh diubahkan oleh kasih Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah mengubah kami, biarlah Tuhan juga mengubah hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Tak lupa pada siang hari ini, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan, pemimpin kami Tuhan. Berikan kepada mereka hati yang takut akan Engkau. Berikan hikmat dan bijaksana di dalam memimpin negeri ini Tuhan. Mulai dari tingkat pusat sampai daerah, sampai ke RT RW, biarlah Tuhan tolong supaya mereka boleh memimpin dengan baik untuk memajukan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan seluruh doa-doa ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian boleh bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita sama-sama akan menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang sempurna, anugerah keselamatan dan hidup kekal dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan pertolongan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, ambil saat teduh, kebaktian selesai. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.